Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ingkar sunnah dan hadis maudhu. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mengikuti mata kuliah ilmu Al-Quran dan hadis. Apa itu ingkar sunnah? Ingkar sunnah adalah orang muslim, di mana orang muslim itu meragukan tentang kehujahan sunnah ataupun hadis sebagai sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Nah, ingkar sunnah muncul karena ada beberapa ketidakfahaman orang muslim berkaitan dengan ilmu hadis, dan mereka juga mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya sumber syariat yang bisa dijadikan kehujahan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya mereka itu munculnya ingkar sunnah karena ketidaktahuan tentang isi ataupun makna dalam Al-Quran serta uslub-uslub yang berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan bahasa Arab ataupun ilmu-ilmu tafsir. Syafi'i itu membagi golongan ingkar sunnah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada golongan ingkar sunnah yang menolak seluruh sunnah dan mengatakan bahwasanya hanya Al-Quran sebagai sumber ajaran umat Islam. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan yang menolak sunnah kecuali ada hadis yang sama dengan petunjuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ada golongan yang menolak sunnah yang hanya berstatus hadis ahad. Jadi golongan ini hanya menerima hadis yang berstatus mutawatir saja. Jadi saya ulangi lagi, golongan ingkar sunnah ada 3. Yang pertama adalah golongan yang menolak hadis secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, golongan yang hanya menerima bila sunnah itu ataupun hadis itu memiliki kesamaan dengan Al-Quran. Kemudian golongan yang ketiga yaitu menolak hadis yang berstatus ahad. Nah, golongan yang pertama itu menyebutkan bahwasanya Al-Quran telah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu sendiri telah mencangkup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi, menurut golongan ini tidak diperlukan adanya hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang dibutuhkan manusia karena sudah tercantum ataupun sudah terungkap dalam Al-Quran itu sendiri. Golongan itu yang menolak hadis secara keseluruhan yaitu golongan Sindik, kemudian Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan yang menerima sunnah atau menerima hadis jika hadis tersebut memiliki kesamaan petunjuk dengan Al-Quran. Jadi di sini mereka itu menolak hadis ahad ataupun hadis mutawatir kecuali bila ada nas Al-Quran yang sama mengenai lafadznya. Kemudian yang kedua, tidak menerima sunnah kecuali jika ada sandaran hukumnya dalam Al-Quran. Kalau ada sandaran dalam Al-Quran, sunnah tersebut bisa dipakai oleh golongan yang kedua ini. Sedangkan golongan yang ketiga ini menolak hadis yang berstatus ahad. Jadi menurutnya hadis ahad itu tingkatannya zoni, masih diragukan. Kemudian hadis tersebut perawinya lupa ataupun berbuat salah, dan adanya sejarah yang membuktikan bahwa tidak sedikit golongan tertentu menggunakan hadis untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan politik, sehingga mereka menolak hadis yang berstatus ahad. Selanjutnya yaitu hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu?
Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat atau diciptakan atas nama Nabi. Jadi bukan berasal dari Nabi, akan tapi hadis tersebut dibuat-buat atau diciptakan dan didustakan atas nama Nabi. Jadi sejarah mengatakan bahwasanya munculnya hadis maudhu pada tahun 40 Hijriah, di mana pada tahun tersebut pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu terjadi pertikaian politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Apa saja penyebab munculnya hadis maudhu? Yang pertama, karena pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah. Jadi beberapa hadis muncul ataupun hadis itu dibuat untuk memenangi salah satu partai atau kelompok Muawiyah ataupun Ali. Kemudian yang kedua, ada usaha kaum sindik, yaitu kaum yang merusak atau golongan yang berusaha merusak Islam dari dalam. Jadi mereka membuat hadis maudhu ataupun hadis palsu untuk merusak Islam. Kemudian ada perselisihan dalam ilmu kalam, di mana mereka itu menggunakan atau membuat hadis palsu. Dan yang keempat, sikap fanatik terhadap suku ataupun bangsa. Sedangkan yang kelima, karena ingin menarik simpati kaum awam dengan membuat kisah-kisah atau hikayat palsu dan membuat hadis-hadis palsu. Nah, untuk menyelamatkan hadis-hadis yang bisa diterima oleh umat Islam, maka harus ada usaha penyelamatan dari hadis maudhu. Apa saja usaha penyelamatannya? Yang pertama yaitu menyusun kaidah penelitian hadis. Jadi penelitian hadis ini harus memiliki beberapa kemampuan untuk mengetahui tentang seluk-beluk hadis tersebut, baik itu ilmu tentang rijalul hadis, kemudian ilmu tentang jarh wa ta'dil, kemudian ilmu tentang uslub-uslub dalam bahasa Arab. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyusun kitab-kitab yang memuat tentang hadis maudhu. Jadi jika ada kitab-kitab yang memuat hadis maudhu, maka kita akan mengetahui bahwasanya ini hadis ini merupakan hadis yang maudhu. Kemudian kita akan mengetahui hadis mana yang bisa diterima atau bisa ditolak. Kitab-kitab yang memuat hadis maudhu contohnya seperti Al-Maudhu Al-Kubra yang disusun oleh Abu Al-Fajri. Bagaimana cara mengetahui hadis maudhu? Yang pertama, adanya pengakuan dari pembuatnya. Jadi perawi tersebut mengakui bahwasanya hadis tersebut adalah hadis maudhu. Kemudian yang kedua, hadisnya itu bermakna atau maknanya itu rusak, dalam arti bertentangan dengan Al-Quran ataupun bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis sahih lainnya. Kemudian yang ketiga, matannya menyebutkan janji yang besar untuk perbuatan yang kecil. Sedangkan yang keempat, rawinya pastinya rawinya itu adalah orang yang berdusta. Nah, sekian tentang penjelasan ingkarus sunnah dan hadis maudhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.